Halo everyone, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Ya, memang SNR itu mudah, tetapi tidak begitu mudah yang dibayangkan gitu ya. Maksudnya itu mudah, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan banget gitu untuk bisa open posisi dengan SNR. Karena dia ada namanya SNR kuat, ada namanya SNR lemah, ada bisa open posisi buy, bisa open posisi sell, bisa open posisi untuk follow mengejar si SNR. Mungkin di video kali ini saya akan detail menjelaskannya semua. Ini khususnya untuk Dara yang kemarin bertanya soal SNR, udah 40 kali kita ajarin tapi nggak kurang gitu ya, kurang bisa. Di sini pasti akan bisa. Oke, kita mulai dari videonya. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, kita udah masuk ke bagian tradingnya dan di sini saya menggunakan Asia Composite Index yang biasa digunakan sama orang. Kita nggak usah lah bahas di USD, kita nggak usah bahas di mata uang, kita nggak usah bahas di time frame 15 menit, nggak usah. Kita bahas aja di time frame 1 menit gitu ya. Oke, sekarang saya coba memberi sedikit gambaran. Oke, ini dia di layar kita misalkan. Oke, ini dia layar kita. Ini dia di bagian supportnya berada di sini. Contoh, support itu tidak akan dihitung ataupun support itu tidak akan dibilang support apabila dia tidak ada bisa dibilang sebagai lantainya ataupun titik terendahnya ataupun bahasa yang lebih dikenal itu sebagai limbahnya. Seperti ini. Di saat dia melengkung, ini baru dihitung sebagai support. Di saat dia ini tidak ada melengkung, itu support belum ada. Oke. Jadi, di saat dia udah seperti ini, udah membuat limbah, ini boleh dinyatakan sebagai support. Ini dia supportnya. Nah, gitu ya. Kemudian dia naik lagi. Terus dia membuat gundukan di atas. Ini dia namanya resisten. Ini saya tutorial dari nol gitu ya. Oke. Ini udah ngerti. Contoh yang kedua, saya berikan contoh simple sederhana di harga yang di pasar. Oke, ini saya akan gambarkan dulu satu-satu. Oke, udah saya gambarkan. Ini dia harga realnya. Kita katakan harga realnya itu di harga apa ya, rokok deh, kita kasih nama rokok gitu ya. Di rokok itu pertamanya rokok satu bungkusnya itu 3.000. Ini opennya. Kemudian rokok ini dia turun. Di saat dia turun dia menemukan pasar. Kan kayak gitu. Kalau ada barang yang kurang dia diturunkan harganya. Diskon lah, promo lah, mungkin diturunkan harganya. Di saat dia sudah naik harganya, di saat dia udah naik harganya ataupun udah ada peminatnya, udah ada pembelinya, maka dia harganya naik ke 2.000. Dilihat nih 2.000 masih potens, orang-orang belinya itu masih potensi pak. Kemudian dia naik lagi ke angka 3.000, naik ke 5.000 sampai ke sini. Nah udah, di saat dia harganya udah di 5.000, peminat udah kurang, peminat udah nggak ada, udah berkurang peminatnya ya. Kemudian dia turun, nah dia turun ke sini, udah. Berarti ini adalah titik supportnya di harga 1.000. Udah. Ini resistennya di harga 5.000. Resisten itu artinya harga di 5.000 udah stuck, nggak ada lagi peminat. Oke, maka dijual ataupun maka ada terjadi penurunan harga. Maka terjadilah yang sell seperti ini. Ada penurunan harga. Trading itu adalah, bisa bahasa singkatnya kayak gini. Apa ya, beradunya harga buy dan harga sell gitu pak, diadu, maka ditekan. Contoh kayak gini, ini candlestick ini yang sedang berjalan, candlestick yang sedang berjalan, kita lihat masuk. Nah ini dia pertamanya ada tenaga sell,
ada tenaga sel, kemudian dibales kan, naik dia kan. Di saat dia naik itu dia berarti masuk tenaga buy gitu Pak. Berarti peminat buy-nya udah mulai masuk kayak gitu. Udah? Coba saya jelaskan lagi. Udah seperti ini karena nggak muat kita tulis kayak gini aja. Nah, oke. Tadi di harganya di harga 5.000 kayak gini kan. Kemudian dia turun. Di saat dia turun, dia naik lagi, katakan dia naik lagi, nggak nyentuh ke 1.000. Oke, di saat dia di sini dia mau naik lagi segini, mau nyentuh ke harga 5.000, ini dia harga 5.000, ini dia harga 4.000. Di saat dia nyentuh ke 4.000 itu harganya udah mulai goyang Pak ternyata. Ini dia resisten ya. Di 5.000 itu resisten. Ini saya ulang sekali lagi deh, bebelit tadi ya. Oke. Ini harganya tadi udah sampai ke sini, udah sampai ke 5.000. Kemudian dia turun. Di saat dia turun, dia naik lagi. Di sini di saat dia menyentuh ke 5.000, berarti dia udah nyentuh ke harga tadi yang sempat tidak ada orang yang beli. Sempat tidak ada laku dari si rokok tadi. Gitu. Ada juga cerita dia itu nggak nyampe ke 5.000 tapi dia nyampe ke 4.000 itu udah goyang marketnya Pak, udah turun gitu. Ada juga seperti ini kira-kira penjelasannya. Di saat dia udah nyampe ke 5.000 berarti harganya terulang lagi seperti tadi. Di 5.000 peminat udah kurang, berarti harganya harus diturunkan, maka terjadilah reversal. Maka untuk open posisi kita butuh satu candlestick konfirmasi. Oke, butuh satu candlestick konfirmasi untuk setuju bahwasanya harganya itu benar turun. Di saat dia udah nyentuh, kita tunggu, ada baiknya kita tunggu satu candle untuk dia turun. Di saat dia udah turun satu candle baru kita bisa open posisi sell. Seperti itu harusnya. Oke, itu satu. Ada satu lagi, itu kan yang pertama tadi dia udah nyentuh ke 5.000. Pernah di angka 5.000 dia pembalikan arah ataupun dia turun. Yang tadi ini. Udah, itu satu. Yang kedua dia di harga 4.000. Yang kedua dia di harga 4.000. Nah, di sini dia udah turun. Berarti jangankan ke 5.000, di 4.000 aja udah goyang, udah turun, menciptakan menciptakan resisten kedua. Itu udah ada ciri-ciri dia itu bisa dipasangkan SND. Itu beda lagi urusannya. Ada pasang SND garis merah kayak gini. Itu di saat dia mau turun lagi menembus si support ini, itu valid dia trennya sudah melakukan pembalikan arah. Yang tadi dia uptrend sekarang udah downtrend. Itu jangankan ke 5.000, 4.000 aja udah goyang. Kita lihat di marketnya, contoh kita cari di marketnya seperti ini marketnya, cuman ini kebalikannya Pak. Ini kebalikannya nih. Nah ini dia. Ini dia resistennya yang terakhirnya kan. Ini dia nggak nyentuh nih Pak, nggak nyentuh dia ke sini, nggak nyentuh dia ke sini. Kemudian dia naik menembus dari ini dan dia akan melakukan pembalikan arah seperti itu. Itu yang kedua. Banyak urusan. Mungkin untuk reversalnya kita nggak bahas. Kenapa kita nggak bahas? Kita bahas up aja. Kalau down itu sama aja, sistem kinerjanya sama aja. Jadi di saat ada satu lagi, satu lagi itu open posisi penerusan. Contoh. Di saat ini dia harga 5.000 nyentuh, turun sementara ataupun tarik nafas ataupun lebih dikenalnya sebagai koreksi, dia naik lagi dan menembus dari harga ini dengan sempurna. Ditembusnya itu tanpa ada pergerakan. Itu nggak terlalu pengaruh ada pergerakan atau tidaknya, tidak terlalu pengaruh. Jadi yang intinya itu dia naik ke sini, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi, menyentuh dia dan menembus. Bahkan dia menembus berarti pasar sudah memperkirakan logikanya. Tadi di harga 5.000 dia udah mulai goyang dan turun. Ini kita bahas yang ini. Udah. Di saat dia turun, dia naik kembali, menyentuh di angka 5.000. Menyentuh ke harga 5.000 dan peminatnya masih ada. Buktinya masih ada, dia naik dan menembus ke angka selanjutnya, ke angka 6.000. Berarti setuju pasar bahwasanya tadi rokok itu mencapai ke harga 6.000. Contoh, rokok sempurna sekarang itu pertama saya pakai itu di angka 18.001, sekarang udah 32.000. Berarti peminatnya setuju bahwasanya rokok sempurna itu naik ke angka 32.000 kayak gitu. Oke, mungkin kita bahas aja, jangan lama aja kita penjelasannya.
Oke, kita contoh open posisi sekarang. Kita hapus saja semua. Nah, oke. Tarik nafas dulu Pak ya. Jadi intinya itu harga yang bertabrakan. Kalau menurut Dara itu harga yang bertabrakan. Nggak tahu ya, entah apa yang ditabrak, nggak tahu. Sebetulnya nggak ditabrak Pak, cuman saling nyentuh aja gitu. Jadi ini nyentuh dengan ini dengan ini nyentuh. Ya kan kayak gini dia nyentuh, ada kondisi konfirmasi merah, open posisi sell. Sebenarnya kayak gitu. Oke, ini dia menyentuh ke RBS. Ini dia RBS, sama aja sistem kinerjanya itu sama aja. Ini dia garisnya. Akan garis resistennya. Ini pertamanya dia resisten, ini sistemnya sama aja, cuman ini sedikit dibalik aja. Ini dia resisten, kemudian dia menembus resistennya dengan sempurna. Si abang ini tadi yang kita harusnya open posisi buy, ini dia si abang ini dia menembus dengan sempurna dan kita open posisi buy dan menyetujui bahwasanya pasarnya dia udah terjadi pembalikan arah. Kita tidak akan tahu tren di saat kita tidak tahu support resisten. Kita nggak pernah tahu tren di saat kita buta support dan resisten. Oke, ini dia resistennya. Di saat dia harga naik menembus resisten dan turun dia naik lagi menyentuh ke resisten. Oh, ini dia resisten sama ya. Saya pikir tadi seperti ini. Naik dia turun, ini dia menembus ke resisten. Rupanya si support ini dia menembus dari resisten di belakang. Itu berarti udah memang fix dia udah downtrend gitu Pak. Oke, harusnya di sini kita open posisi sell, cuman gara-gara kita telat, ya udahlah. Kita open posisi di nextnya. Oke, kita menunggu satu candlestick lagi. Ya, sembari itu saya mau kasih tahu, di selesai video ini saya akan membahas kebiasaan candlestick di market Asia Composite Index ataupun di market index lainnya. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan chart pattern ataupun pola candlestick lainnya. Contoh pola candlestick itu seperti hammer, engulfing. Chart pattern itu seperti evening star, shooting star dan kawan-kawan. Itu bukan itu yang saya maksud. Jadi kebiasaan candlestick yang ada di Asian Composite Index udah saya tulis beberapa di sini. Ini yang tadi saya tulis untuk memperlihatkan. Ini dia kebiasaan candlestick yang terjadi, ini udah saya tulis. Saya tahu maksud ini apa karena memang saya riset kan. Ini saya riset itu beberapa hari yang lalu. Oke, mungkin itu mau saya kasih tahu dan ini kita open posisi sell. Kita open posisi sell 1 menit, oke? Nah, udah jelas. Mungkin setelah selesai video ini kita akan bahas si kebiasaan candlestick. Oke, untuk open posisi sell ini kenapa open posisi sell? Gara-gara dia si resistennya itu udah ditembus. Ini dia resisten ataupun support SBR sama aja. Oke, udah ditembus, kita bisa open posisi sell 1 menit. Misalkan loss bisa nggak bisa kompensasi. Oke, tapi ada beberapa faktor atau astagfirullah. Tapi ada beberapa faktor yang harus dilihat di saat kita mau kompensasi di selanjutnya. Kenapa? Di saat dia ditembus 1 kemudian dia turun, kita nggak bisa kompensasi. Kita harus kompensasi di resisten berikutnya. Di saat kita menggunakan satu candlestick ataupun satu trik ataupun satu strategi support dan resisten. Oke. Satu lagi saya mau bilang. Ini satu lagi. Bisa nggak? Ini ada pertanyaan. Bisa nggak resisten ini di market Asian Composite Index? Kalau di market mata uang itu memang udah pasti valid. Bisa nggak support resisten itu dikolaborasikan dengan chart pattern? Bisa kali. Contoh, tadi ada saya temukan waktu saya lihat-lihat tadi, ini dia dekat ini dia nih. Nah ini dia. Ini dia ada candlestick merah, kemudian dia hijau ataupun doji, kemudian dia hijau naik. Itu chart pattern. Kalau nggak salah saya, kalau nggak evening star ataupun apalah. Pokoknya dia kodenya itu merah, doji, hijau. Kalau ataupun kebalikannya hijau, doji, merah. Itu lebih valid lagi dia di bagian resisten. Oke. Di sini dia udah nyentuh ke bagian resisten dengan candlestick besar. Nah, kebiasaan market ini di Asian Composite Index, di saat dia udah di support ataupun resisten dan dia besar, itu kita open posisi, bisa open posisi reversalnya, open posisi buy. Tapi apakah itu benar? Ya, seriset saya itu benar. Di saat dia udah nyentuh ke support, tapi nyentuhnya itu besar banget, overpower.
itu biasanya dia langsung reversal ataupun setidaknya dia doji lah Pak, gitu ya. Itu karena gini, memang support resisten itu memang kuat, memang saya tahu. Kita tidak akan pernah tahu tren apabila kita tidak tahu support resisten. Memang saya setuju itu, memang. Tetapi beda ceritanya di ASEAN Composite Index. ASEAN Composite Index itu candlestick-nya terlalu brutal. Candlestick-nya itu terlalu ganas. Jadi kita kayak kalau mau open posisi itu kayak mikir dulu deh gitu. Karena sulit untuk open posisi di ASEAN Composite Index menggunakan strategi dari teknik ataupun strategi global gitu Pak. Materi global itu sulit di market ASEAN Composite Index. Oke, mungkin itu aja dari video saya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe bagi kalian yang mau join Trabar gratis dari saya ataupun dari Casper Sinyal lebih tepatnya. Itu boleh DM admin di bawah, di deskripsi di bawah, karena di sana Trabarnya itu cukup saya rekomendasikan dan Trabar itu keren banget di sana Pak. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.